haruslah mengacu kepada 5 tepat dalam mengaplikasikan pestisida. Di antaranya adalah tepat sasaran, di mana tepat sasaran di sini adalah pestisida yang digunakan harus berdasarkan jenis organisme pengganggu tanaman yang menyerang. Sehingga apabila di sana terdapat hama, maka harus dilakukan aplikasi insektisida. Sebelum menggunakan pestisida, langkah awal yang harus dilakukan ialah melakukan pengamatan terlebih dahulu untuk mengetahui jenis OPT, organisme pengganggu tanaman yang ada di lahan budidaya atau yang menyerang. Dan langkah selanjutnya ialah memilih jenis pestisida yang sesuai dengan organisme pengganggu tumbuhan tersebut, sehingga kalian bisa melihat kalau OPT sasarannya itu adalah hama, maka kalian menggunakan insektisida. Kemudian jika tungau, maka harus menggunakan akarisida. Kemudian jika tikus, Anda harus melakukan aplikasi rodentisida. Kemudian jika siput murbai atau keong mas, maka harus kalian menggunakan molus kisida. Kemudian jika nematoda, maka harus menggunakan nematisida. Begitu pula selanjutnya jika cendawan, fungisida, bakteri adalah bakterisida. Kemudian jika gulma, Anda menggunakan apa? Yaitu herbisida. Kemudian jika Anda, yang kedua di sini adalah tempat pemilihan pestisida, yaitu legalitas yang terdapat pada pestisida tadi harus berasal dari lembaga yang kredibel di bidangnya. Pada setiap label-label yang dilihat, contohnya adalah batas maksimal untuk menggunakan pestisida tersebut haruslah baik dan benar. Di mana mutu, katakanlah mutu yang diperoleh adalah harus baik. Untuk itu dipilihlah pestisida yang terdaftar dan diizinkan oleh Komisi Pestisida atau disebut dengan KOMPES, Komisi Pestisida. Jangan menggunakan pestisida yang tidak terdaftar, kemudian kadaluarsa, rusak atau diduga palsu karena efikasinya diragukan dan bahan dapat mengganggu pertumbuhan tanaman atau bersifat fitotoksik. Pestisida yang terdaftar dan diizinkan beredar di Indonesia kemasannya diharuskan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jika masih menggunakan bahasa asing, maka itu disinyalir pestisida itu belum legal. Jadi seperti itu. Anda melihat tepat pemilihan pestisida. Kemudian tepat waktu aplikasi, di mana waktu penggunaan pestisida harus tepat, di mana pada saat organisme pengganggu tanaman mencapai ambang pengendalian dan penyemprotannya harus dilakukan pada katakanlah pagi hari dan atau sore hari, yaitu antara pukul 16.00 sampai jam 17.00 itu ketika kita sore hari. Jika pagi hari sebelum matahari itu terbit sempurna, maka ini untuk waktu aplikasi yang baik dalam penyemprotan pestisida di alam atau di lingkungan, di lapangan. Dan ketika suhu udara kurang lebih 30 derajat Celcius dan kelembapan udara 50 sampai 80%. Nah, ini adalah waktu yang baik. Kemudian untuk tepat takaran aplikasi, ini adalah tepat dosis dan konsentrasi, di mana dosis dan konsentrasi formulasi haruslah tepat, yaitu sesuai dengan rekomendasi anjuran, karena telah diketahui efektif mengendalikan OPT pada suatu jenis tanaman. Penggunaan dosis atau konsentrasi formulasi yang tidak tepat akan mempengaruhi efikasi
pestisida dan meninggalkan residu pada saat panen yang membahayakan bagi konsumen. Nah, ini. Dan informasi dosis atau konsentrasi anjuran untuk setiap jenis OPT pada tanaman tertentu dapat dilihat pada label dan kemasan di setiap produk-produk pestisida. Kemudian tepat metode aplikasi di mana pada umumnya penggunaan pestisida diaplikasikan dengan cara disemprotkan. Namun demikian tidak semua jenis OPT atau organisme pengganggu tanaman dapat dikendalikan dengan cara disemprot. Pada beberapa jenis OPT tertentu dan tanaman tertentu, aplikasi pestisida dapat dilakukan dengan cara katakanlah penyiraman, perendaman, penaburan, pengembusan, pengolesan, dan lain-lain. Informasi tersebut dapat diperoleh dari brosur atau setiap kemasan yang ada. Nah, ini adalah 5 tepat dalam aplikasi pestisida. Untuk syarat-syarat pestisida yang ideal di sini, katakanlah mempunyai toksisitas oral yang rendah, di mana katakanlah toksisitas sifat meracun yang rendah apabila dalam setiap mengaplikasikannya dan ditujukan pada OPT sasarannya harus kompatibel dengan komponen pengendalian hama yang lain. Contohnya adalah mungkin pengendalian hayati. Jadi seperti itu ya. Toksisitas yang rendah di sini pun juga melihat situasi dan kondisi dari organisme pengganggu tanaman. Kemudian tidak persisten di sini maksudnya adalah tidak menimbulkan residu yang berkepanjangan apabila kita telah melakukan aplikasi pestisida. Kemudian tidak bertahan lama, persisten itu tahan lama biasanya, persistensi. Kemudian tidak berakumulasi baik katakanlah pada kulit manusia, kemudian areal perairan yang dapat menimbulkan efek negatif apabila kita kontak langsung dengan bahan kimia tersebut. Kemudian efektif terhadap organisme pengganggu tanaman ini jelas dan mempunyai spektrum yang sempit, jangkauan yang sempit. Jadi apabila kita mengaplikasikan pestisida tersebut adalah dia itu efeknya hanya pada salah satu OPT. Bisa katakanlah 2 ini bisa, bahkan ketiga OPT pun bisa, asal tidak berkepanjangan bisa membunuh berbagai jenis macam hama yang lainnya. Ini biasanya juga jika berspektrum luas maka akan mengendalikan atau membunuh bukan OPT sasaran. Jadi seperti itu. Dan tidak mematikan OPT bukan sasaran ini pun juga sama. Jadi tidak membunuh parasitoid, kemudian musuh alami atau predator. Ini jelas sekali ya. Tidak fitotoksis atau meracun pada tanaman budidaya. Kemudian tidak menimbulkan resistensi pada OPT sasaran. Ini jelas. Kemudian mudah didapat. Ini biasanya tersedia pada kios-kios pertanian. Murah, dapat dijangkau juga oleh petani kita baik yang menengah bawah, menengah dan menengah atas. Kemudian tidak mudah terbakar, dapat disimpan lama tanpa mengurangi nilai dari bahan aktif yang ditimbulkan dari pestisida tersebut dan tidak korosif atau merusak alat dari
pestisida, tidak merusak alat-alat pertanian yang lain. Kemudian mengendalikan atau mencegah hama-hama luar pada hewan peliharaan atau ternak. Kemudian mengendalikan hama-hama air, mengendalikan atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah, dan air. Untuk teknik aplikasi yang selanjutnya, di mana teknik aplikasi yaitu mempelajari cara mengaplikasikan pestisida agar mendapatkan hasil yang optimal dengan resiko yang sekecil-kecilnya, dan merupakan jembatan penghubung antara produk perlindungan tanaman, katakanlah pestisida, dan OPT sasarannya. Ini merupakan teknik aplikasi dari pestisida kimia itu sendiri. Jadi di sini pun juga bukan hanya sebatas peskim, tapi pestisida yang lain, baik ya pestisida nabati atau biopestisida. Dan resiko seperti yang syarat-syarat yang diajukan tadi, itu menandakan bahwasannya resiko yang terdapat pada pestisida kimia itu sangat kecil sekali apabila kita mengaplikasikan di lapangan. Jadi seperti itu. Kemudian ini posisi pestisida dalam PHT, di mana dalam pengolahan hama dan penyakit terpadu, penggunaan seluruh metode pengendalian yang sesuai, yang dimulai dari yang kurang toksik. Tujuannya yaitu menjaga kerusakan yang disebabkan oleh hama di bawah tingkat kritis, bukan untuk memusnahkan. Jadi ini harus digarisbawahi oleh kalian. Jadi kita menggunakan produk-produk pestisida kimia itu bukan tujuannya adalah bukan untuk memusnahkannya, tetapi kita harus menjaga atau melihat dan mengelola dari hama itu secara baik dan bijaksana. PHT tidak anti pestisida atau yang disebut dengan IPM, Integrated Pest Management. Ini tidak anti pestisida, karena pestisida ini biasanya dalam konsep PHT itu diaplikasikan atau dikeluarkan pada saat katakanlah kita melihat ambang batas ekonomi dari suatu organisme pengganggu tanaman, kemudian kita aplikasikan. Jadi seperti itu. Kemudian tidak mengeradikasi hama, tetapi hanya mengurangi populasi hama pada tingkat di bawah ambang ekonomi. Kemudian pestisida digunakan apabila tidak tersedia teknik pengendalian lain yang lebih efektif. Jadi sebagai alternatif terakhir dalam mengaplikasikan teknik pengendalian yang lain. Yang harus dipertimbangkan adalah yang pertama adalah pemilihan senyawa kimia sesuai dengan label dan legalitas dari produk pestisida kimia tersebut. Kemudian efektif terhadap organisme target atau sasarannya dan kompatibel dengan tanaman serta tidak punya dampak negatif pada tanaman. Jadi tidak meracun pada tanaman dan lingkungan sekitar. Ini penting sekali. Untuk sejarah perkembangan pestisida mungkin sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Sarif ya.